Angin sore menyapu halaman rumah Pak Haji Ridwan. Di teras, kursi plastik disusun rapi untuk para pelayat. Sejak kabar duka tersebar pagi tadi, rumah itu tak pernah sepi dari tetangga yang datang melayat. Putri satu-satunya Pak Haji dan Bu Hajah, Sari, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bersama suaminya di luar kota. Tak ada yang menyangka. Hanya dalam sekejap, Akil, anak tunggal mereka yang baru berusia 8 tahun, menjadi yatim piatu. Akil duduk diam di pojok ruangan, mengenakan baju koko putih yang kebesaran. Matanya sembab, tapi tak lagi menangis. Ia menggenggam erat tas ransel kecil berisi pakaian dan mainan. Setiap orang yang datang hanya bisa mengelus kepalanya sambil berkata, "Sabar ya nak, ibumu orang baik." Pak Haji Ridwan dan istrinya, Bu Hajah Siti, menerima tamu dengan wajah tabah. Mereka menyambut para pelayat sambil menahan tangis, tapi setiap kali seseorang menyebut nama Akil dan berkata, "Kasihan, tinggal kalianlah yang jadi orang tuanya sekarang." Senyum mereka tampak kaku. Ketika malam tiba dan rumah sepi dari pelayat, wajah Pak Haji berubah. Ia duduk di ruang tamu, memandang Akil yang tertidur di sudut tikar, masih memeluk tas kecilnya. "Anak itu akan tinggal di sini?" gumam Pak Haji dengan nada berat. Bu Hajah menghela napas panjang. "Ya, masa kita bilang nggak mau? Nanti apa?" kata orang kampung. "Mereka pikir kita orang tua kejam." Pak Haji mengangguk pelan. "Tapi kamu tahu, harta yang ditinggalkan Sari cukup besar. Kalau bocah itu besar nanti dan tahu dia pewaris utama, habis semua milik kita." Bu Hajah mendekat, duduk di sebelah suaminya. "Itulah yang harus kita pikirkan, Bang. Kalau perlu, surat-surat rumah dan tanah itu kita balik nama. Jangan sampai anak ini jadi ancaman." Malam itu Akil tidak tidur dengan tenang. Ia terbangun beberapa kali, mendengar suara bisikan. Tapi ia tak paham maksud percakapan itu. Yang ia tahu, rumah ini kini satu-satunya tempat ia bisa tinggal. Dan dua orang itu, meski asing dan dingin, adalah keluarga yang tersisa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Akil. Setiap pagi, ia membantu menyapu halaman dan mencuci piring tanpa disuruh. Namun sekecil apapun kesalahannya, ia selalu dibentak. "Kalau naruh sendok tuh jangan sembarangan. Ini rumah, bukan kandang ayam." Hardik Bu Hajah saat melihat air menetes dari piring basah. Akil hanya menunduk. "Maaf, Nek." Pak Haji tidak banyak bicara, tapi pandangannya dingin setiap kali melewati bocah itu. Ia jarang memanggil nama Akil, lebih sering menyebutnya dengan anak itu. Di luar rumah, citra Pak Haji dan Bu Hajah tetap cemerlang. Mereka dikenal sebagai pasangan dermawan dan religius. Setiap Jumat, Pak Haji memberikan ceramah di masjid, dan Bu Hajah rutin membagikan sembako ke warga miskin. Tak ada yang menyangka bahwa di balik pintu rumah mereka, seorang anak kecil hidup dalam ketakutan dan sunyi. "Akil tinggal di sini sekarang, ya?" tanya seorang ibu tetangga saat mengantar makanan. Bu Hajah tersenyum manis. "Iya, kasihan. Dia sekarang anak kami juga. Amanah almarhumah Sari. Kami rawat seperti anak sendiri." Akil mendengar ucapan itu dari dalam kamar kecilnya. Ia ingin percaya bahwa itu benar. Tapi setiap malam saat ia mencoba menyusup ke pelukan neneknya karena mimpi buruk, ia hanya didorong menjauh dengan ketus. "Kamu sudah besar, tidur sendiri, jangan manja." Suatu siang, saat Pak Haji sedang duduk di ruang tengah, sambil menghitung lembar-lembar dokumen tanah, ia menoleh ke arah Akil yang sedang menggambar diam-diam. Anak itu megang kertas apa?" tanyanya tajam. "Gambar, Kek," jawab Akil pelan. "Gambar buat apa? Kamu pikir hidup ini buat main-main? Sudah tahu kamu numpang di sini," bentak Pak Haji. Akil kaget, kertas gambarnya terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Pak Haji memungutnya dengan kasar. Ia melihat goresan, gambar yang dibuat Akil, sebuah rumah besar dengan 3 orang berdiri di depannya. Seorang anak kecil, seorang ibu, dan seorang ayah. Tak ada kakek dan nenek. "Kamu nggak gambar kami?" tanya Pak Haji dengan nada sinis. Akil menunduk. "Aku rindu ayah dan ibu." Pak Haji mencengkeram kertas itu dan merobeknya di depan wajah Akil.
Kalau kamu terus hidup dalam bayangan masa lalu, kamu nggak akan bisa bertahan di sini. Kami yang kasih kamu makan. Akil hanya bisa menahan air mata. Di malam harinya, Pak Haji dan Bu Hajah duduk di kamar membicarakan satu hal yang selalu mengganggu pikiran mereka. Warisan. Saya sudah cek. Nama Akil tercantum dalam surat wasiat. Sari ingin anaknya jadi pewaris utama kalau terjadi apa-apa, kata Pak Haji lirih. Tapi jelas, Bu Hajah menegang. Berarti semua tanah, rumah, tabungan, semuanya atas nama bocah itu? Pak Haji mengangguk. Iya, dan kalau dia tahu semua itu, kita cuma penjaga, bukan pemilik. Suasana kamar mendadak dingin. Bu Hajah menatap suaminya lama, lalu berkata, pelan. Kita harus pikirkan cara. Sebelum anak itu tumbuh besar dan merebut semua yang sudah kita bangun. Pak Haji tidak menjawab. Tapi dari matanya, jelas ia mulai memikirkan sesuatu. Bukan sekadar soal warisan, tapi bagaimana menghapus ancaman tanpa menimbulkan kecurigaan. Di kamar belakang, Akil terlelap dengan boneka kecil pemberian ibunya. Dalam tidurnya, ia mengigau pelan. Bu, ayah, jangan tinggalin Akil. Langit, malam tampak gelap tanpa bintang. Dan di dalam rumah besar itu, cinta dan kasih seakan sudah lama pergi. Matahari belum tinggi ketika Bu Hajah Siti duduk di dapur, memandangi gelas teh yang sudah dingin. Wajahnya tampak kusut, tapi bukan karena lelah. Di kepalanya, pikiran berputar-putar tentang harta, tentang Akil, dan tentang masa tua yang tak ingin ia lalui dengan kekurangan. Pak Haji Ridwan masuk membawa map coklat. Ia meletakkannya di atas meja dengan suara pelan tapi tegas. Itu semua dokumen tanah, rekening, dan surat rumah. Nama Akil masih ada di sana. Bu Hajah mengangguk pelan. Saya sudah duga, gumamnya. Sunyi mengendap di antara mereka. Tak ada suara, lain selain detak jarum jam tua yang menggantung di dinding dapur. Di luar, terdengar suara burung dan angin menyentuh daun. Tapi di dalam rumah, hawa dingin menyelinap di sela-sela kecemasan yang tak diucapkan. Akil makin besar, kata Bu Hajah akhirnya. Cepat atau lambat dia akan tahu apa yang jadi haknya. Pak Haji diam. Ia tahu istrinya benar. Anak itu memang masih 8 tahun, tapi cepat belajar dan diam-diam memperhatikan. Kalau tidak segera diatasi, bisa-bisa semua yang sudah mereka kumpulkan berpindah tangan dalam waktu singkat. Bang! Suara Bu Hajah mengecil, tapi nadanya tajam. Kita harus lakukan sesuatu, sebelum semuanya terlambat. Pak Haji menatap istrinya. Ada keraguan di matanya, tapi tidak cukup besar untuk mengalahkan rasa takut akan kehilangan harta. Maksudmu? Tanyanya pelan. Bu Hajah mendekat, suaranya nyaris berbisik. Anak itu harus disingkirkan, tapi tidak dengan cara yang mencolok. Kita pura-pura saja dia hilang. Main di hutan, lalu menghilang begitu saja. Pak Haji menatap istrinya lekat-lekat. Itu bisa jadi urusan besar. Warga pasti akan mencari. Cari, iya. Tapi kalau tak ketemu, mereka akan menyerah. Lama-lama lupa. Kita bisa bilang mungkin dia dibawa orang. Atau binatang liar. Pak Haji menghela napas berat. Ini bukan keputusan ringan. Tapi pikiran tentang harta, nama, dan pengaruh terlalu kuat untuk dilawan. Ia mengangguk perlahan. Kapan? Besok sore. Aku akan ajak dia jalan-jalan. Nanti kita bawa ke tepi hutan di ujung kampung. Setelah itu, kita tinggal dia. Tak ada lagi kata yang keluar malam itu. Tapi di hati, masing-masing, mereka tahu, batas telah dilewati. Malam itu, langit mendung menggantung tanpa hujan. Akil tidur lebih awal setelah seharian menyapu halaman dan membantu Bu Hajah menjemur pakaian. Tubuh kecilnya lelah, tapi pikirannya belum tenang. Ia sering merasa asing di rumah ini, seolah-olah tidak diinginkan. Tapi ia terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya perasaan itu. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Mimpi yang sangat nyata. Ia berada di sebuah taman luas, penuh bunga yang belum pernah ia lihat. Langitnya biru,
dan angin bertiup lembut. Di tengah taman itu, berdiri seorang wanita yang ia kenal baik, ibunya. "Ibu?" panggil Akil pelan. Wanita itu tersenyum, tapi matanya tampak basah. Ia merentangkan tangan, dan Akil segera berlari ke pelukannya. Ia bisa merasakan kehangatan itu, aroma tubuh ibunya yang selalu membuatnya tenang. "Kamu harus kuat, Nak." Suara ibunya terdengar seperti bisikan. "Jangan percaya semua orang. Akan ada yang berusaha menyakitimu." Akil memeluk ibunya erat. "Kenapa ibu menangis?" Sang ibu membelai rambutnya. "Karena kamu akan sendirian. Tapi jangan takut. Ibu selalu dekat." Tiba-tiba, taman itu berubah gelap. Angin berhembus kencang dan suara burung-burung lenyap. Ibunya mulai memudar dari pelukannya. "Ibu, jangan pergi," teriak Akil panik. "Jangan ikut orang asing ke tempat yang jauh. Jaga dirimu, Akil." Suara itu memudar, dan Akil terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya tersengal, dan matanya langsung menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia memeluk bantal kecil pemberian ibunya, lalu menangis tanpa suara. Di luar, Pak Haji dan Bu Hajah sudah terlelap. Mungkin tidak akan ada yang peduli, pikirnya. Tapi entah kenapa, firasat buruk itu belum mau pergi. Keesokan harinya, suasana rumah tampak seperti biasa. Pak Haji bersiap pergi ke masjid, dan Bu Hajah memasak seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya sedikit lebih ramah dari biasanya. "Kil, nanti sore ikut nenek jalan-jalan, ya?" ucapnya sambil tersenyum tipis. Akil mengangguk pelan. "Kemana, Nek?" "Ke pinggir kampung. Ada hutan kecil yang banyak burung. Nenek mau ajak kamu lihat, biar nggak bosan di rumah terus." Meski hatinya ragu, Akil tak berani menolak. Ia mengangguk. Sepanjang hari, Bu Hajah bersikap manis. Ia bahkan memberikan 2 buah pisang dan segelas susu untuk Akil, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Tapi bagi seorang anak, kebaikan sesaat kadang cukup untuk membuat mereka percaya kembali. Namun di balik senyum Bu Hajah, tersimpan rencana keji yang matang. Ketika sore tiba, langit mulai mendung. Bu Hajah menggandeng tangan Akil menyusuri jalan, setapak di pinggir kampung. Tak banyak warga yang memperhatikan mereka, karena ini adalah waktu orang-orang sibuk memasak atau baru pulang dari ladang. Mereka berjalan diam-diam menuju arah hutan kecil yang berada di balik bukit. Tempat itu jarang dijamah orang, dan cukup lebat untuk membuat siapapun yang tersesat sulit ditemukan. "Nek, ini hutan apa?" tanya Akil pelan. "Hutan tempat burung-burung tinggal. Nanti kamu bisa lihat sarang mereka," jawab Bu Hajah. Di bibir hutan, Bu Hajah berhenti. Ia berpura-pura memeriksa ponselnya. "Nek mau buang air sebentar di balik semak. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana." Akil mengangguk patuh. Ia duduk di atas batu, memeluk lututnya, menatap ke dalam hutan yang mulai gelap. Bu Hajah melangkah ke balik pohon, lalu tanpa suara berbalik arah. Dengan langkah cepat, ia menyusuri jalan pulang. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia yakin, setelah ini, tak akan ada lagi penghalang antara dirinya dan warisan anaknya. Namun, angin mulai bertiup kencang, dan di dalam hutan, Akil duduk seorang diri, dengan mata yang terus menatap dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Langit mulai meredup ketika Bu Hajah Siti menggandeng tangan kecil Akil menyusuri jalan setapak di pinggir kampung. Di kejauhan, pepohonan hutan sudah tampak gelap, meski mentari belum sepenuhnya tenggelam. Udara lembab dan berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung yang mulai kembali ke sarang. Akil, dengan langkah kecil dan tenang, mengikuti irama langkah neneknya. Ia tak tahu kemana akan dibawa. Hanya satu yang ia tahu. Nenek hari ini bersikap jauh lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan sempat dibelikan sebatang es lilin di warung sebelum berangkat. "Nek, jauh lagi nggak?" tanya Akil pelan, menoleh ke wajah Bu Hajah. "Sedikit lagi, sabar, ya. Nenek cuman mau ajak kamu lihat tempat yang tenang. Di sana banyak burung," jawab Bu Hajah sambil tersenyum, tapi matanya tak memandang Akil sama sekali.
Sesekali Bu Hajah melirik ke belakang, memastikan tak ada orang yang melihat mereka. Jalan kecil itu memang jarang dilewati warga, apalagi menjelang malam begini. Ia tahu benar, ini waktu yang pas. Tak ada saksi, tak ada suara, hanya sunyi, dan anak kecil yang tak tahu sedang dibawa ke tempat ia akan ditinggalkan. Sesampainya di tepian hutan, Bu Hajah berhenti. Tempat itu sunyi dan agak tersembunyi, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang rimbun. Cahaya matahari mulai tersaring ranting-ranting, menyisakan bayangan lembut di tanah. "Nek mau ke belakang sebentar, buang air. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana," ucap Bu Hajah cepat. Akil mengangguk. "Iya, Nek." Ia duduk di atas akar pohon besar, memeluk lutut dan memandangi sekeliling. Pepohonan menjulang tinggi dan angin malam mulai menari-nari menyentuh kulitnya. Beberapa ekor jangkrik mulai berbunyi, tanda malam benar-benar mendekat. 5 menit berlalu, lalu 10, lalu 15. "Nenek?" panggil Akil pelan. Tidak ada jawaban. "Nek?" Suaranya mulai naik, disertai nada cemas. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah semak tempat Bu Hajah menghilang tadi. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dedaunan yang bergerak karena angin. "Nenek jangan main-main ya," gumamnya. Suara mulai bergetar. 10 menit berikutnya, tangisnya pecah. "Nek!" Akil takut. "Nenek, jangan tinggalin Akil," jeritnya. Tapi jawabannya hanya gema suaranya, sendiri memantul di antara batang pohon. Malam turun dengan cepat. Cahaya menghilang dari langit, digantikan gelap pekat yang tak bersahabat. Hutan berubah menjadi tempat asing dan menakutkan bagi bocah sekecil Akil. Ia duduk menggigil, memeluk lutut, menangis terisak dalam sepi. Jauh di sisi lain hutan Bu Hajah berjalan cepat menuruni jalan kampung. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis meski angin malam sudah mulai sejuk. Wajahnya tegang, tapi penuh tekad. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak boleh. Sesampainya di rumah, Pak Haji sudah menunggu di teras. Ia berdiri dengan tangan menyilang, seolah sedang menanti laporan. "Sudah?" tanyanya singkat. Bu Hajah mengangguk. "Di pinggir hutan, dia nggak bakal bisa pulang." Pak Haji mengangguk perlahan. Wajahnya dingin, tanpa emosi. "Besok pagi kita lapor ke warga. Bilang dia pamit main ke belakang rumah, lalu nggak balik." Mereka pasti percaya. Apalagi anak itu memang suka main sendiri, tambah Bu Hajah. Lalu ia masuk ke dalam, menutup pintu pelan. Hatinya berdebar, tapi bukan karena takut. Ia merasa bebas. Bebas dari beban, dari ancaman, dan dari masa depan yang sebelumnya tampak terancam. Pagi menjelang, burung-burung mulai bersahutan, dan suara ayam bersahut dari kejauhan. Tapi di rumah Pak Haji dan Bu Hajah, suasana dibuat kacau oleh teriakan panik Bu Hajah. "Akil, Akil, kamu di mana, Nak?" Ia berlarian ke halaman, lalu ke belakang rumah, memanggil-manggil nama cucunya dengan suara nyaring. Para tetangga mulai keluar, mengerutkan dahi melihat kepanikan itu. "Ada apa, Hajah?" tanya Mak Ju dari seberang pagar. "Akil hilang," jawab Bu Hajah dengan napas terengah. "Tadi malam nggak pulang. Kami pikir dia main ke rumah tetangga, tapi sekarang nggak ada di mana-mana." Pak Haji menyusul keluar, memasang wajah cemas. "Saya sudah cari ke rumah-rumah sebelah." "Enggak, ada juga cucu kalian?" tanya Pak RT yang kebetulan lewat. "Terakhir dilihat kapan?" Bu Hajah buru-buru menjawab. "Sore kemarin dia pamit main ke kebun belakang. Biasanya balik sebelum maghrib, tapi ini nggak balik-balik." Kabar cepat menyebar. Dalam 1 jam, warga sudah berkumpul dan mulai menyisir area kebun dan pinggir kampung. Beberapa pemuda masuk ke hutan dalam kelompok, membawa senter dan golok kecil. Bu Hajah pura-pura menangis di teras rumah, menutupi wajah dengan jilbabnya. Pak Haji duduk bersila, berzikir, tapi tetap ikut keluar masuk rumah untuk menunjukkan rasa prihatin. "Kalau nggak ketemu sampai malam, kita lapor ke polisi," ujar salah satu warga. Pak Haji mengangguk. Iya, harus.
Semoga saja dia cuma nyasar. Namun di hati mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketegangan, hanya penantian. Mereka menunggu waktu lewat, mereka menunggu kabar yang tak pernah datang, dan mereka berharap semuanya akan segera dilupakan. Tapi jauh di ujung hutan, di balik semak rimbun dan tanah basah, seorang anak kecil masih duduk menggigil, kelaparan, dan terus memanggil nama neneknya yang sudah pergi jauh tanpa niat kembali. Sudah 3 hari sejak hilangnya Akil. Di kampung, suasana berubah muram. Anak-anak dilarang bermain jauh, dan orang-orang membicarakan kabar itu di sudut-sudut warung dan serambi masjid. Pencarian dilakukan setiap hari oleh warga, masuk ke kebun, menyusuri pinggir hutan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal. Seolah bocah kecil itu ditelan bumi. Pak Haji Ridwan dan Bu Hajah Siti terus memasang wajah sedih. Mereka menerima tamu yang datang untuk menyampaikan simpati, menjawab dengan suara parau, pura-pura lelah menangis. Tapi di balik pintu kamar, wajah mereka jauh dari duka, hanya kehati-hatian yang tersisa. Lama-lama orang bakal lupa, ujar Pak Haji pada malam hari ketiga. Anak itu lemah. Kalau nggak jatuh ke jurang, pasti mati kelaparan. Bu Hajah mengangguk pelan. Dan kalaupun mayatnya ditemukan, kita tinggal pura-pura sedih. Tidak ada yang bisa membuktikan kita yang menyingkirkan dia. Tapi saat fajar menyingsing di hari keempat, suara geger terdengar dari rumah Makju. Seorang anak laki-laki ditemukan oleh seorang penggembala, dalam keadaan kotor, lemas, dan linglung, duduk di pinggir sungai yang mengalir di balik hutan. Mak Ju yang paling pertama tahu kabarnya. Ia segera menuju masjid untuk memberitahu warga. Akil ketemu, anak Pak Haji ketemu. Teriaknya sambil melambai ke arah para bapak yang baru selesai sholat subuh. Di mana? Tanya Pak RT yang kebetulan sedang duduk di tangga masjid. Di pinggir sungai. Penggembala yang nemuin. Dia bawa ke rumah Ustaz Malik. Tak lama kemudian, warga berkumpul. Berbondong-bondong mereka menuju rumah Ustaz Malik yang tak jauh dari masjid. Di sana, di ruang tamu yang sederhana, tampak Akil duduk berselimutkan kain sarung, rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi hidup. Akil menatap kosong ke arah orang-orang. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap Ustaz Malik dengan mata ketakutan. Akil, kamu kenapa bisa di hutan, nak? Tanya Ustaz Malik lembut. Akil tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu. Dia belum bisa cerita banyak. Jelas penggembala yang menemukannya. Saya lihat dia duduk di tepi sungai, memeluk lutut, tidak pakai sandal. Saya panggil berkali-kali, baru dia noleh. Makju menatap Akil lama, lalu bergumam. Bocah ini bukan hilang sendiri. Ada yang buang dia. Warga mulai bertukar pandang. Suara-suara pelan muncul seperti bisikan angin. Saat kabar itu sampai ke telinga Pak Haji dan Bu Hajah, ekspresi mereka berubah. Apa? Tanya Pak Haji dengan nada tercekat. Ketemu? Bu Hajah berdiri dari duduknya, wajahnya pucat. Iya, jawab tetangga yang datang membawa kabar. Alhamdulillah. Akil selamat. Sekarang di rumah Ustaz Malik. Orang kampung pada kesana. Pak Haji hanya mengangguk. Bibirnya tak mampu mengucap ucapan syukur. Di sebelahnya, Bu Hajah mencoba tersenyum. Tapi senyuman itu terasa kaku dan dipaksakan. Mereka tidak langsung ke rumah Ustaz Malik. Alasannya, masih syok, masih bingung, terlalu emosional. Tapi warga mulai bertanya-tanya. Loh, kenapa Pak Haji nggak datang lihat cucunya sendiri? Tanya seorang ibu pada Makju. Biasanya kalau anak ketemu, orang tua langsung sujud syukur. Ini malah diam di rumah, timpal yang lain. Makju mengerutkan dahi. Jangan-jangan memang ada yang aneh sejak awal. Di rumah Ustaz Malik, Akil perlahan mulai tenang. Ia sudah diberi makan dan ganti pakaian. Sore itu, Ustaz Malik duduk di dekatnya, mencoba menggali informasi. Akil, katanya pelan, ceritakan, kamu kok bisa ada di pinggir sungai? Kamu jatuh atau nyasar? Akil menunduk, tangannya memegang erat kain sarung yang menutupi kakinya. Akil diajak jalan sama nenek.
bisiknya. Hah? Ustaz Malik mencondongkan badan. Kapan? Sore. Katanya mau lihat burung. Terus nenek bilang, tunggu di bawah pohon. Tapi nenek nggak balik. Ustaz Malik menahan napas. Matanya menatap Akil dalam-dalam. Kamu yakin itu nenek? Akil mengangguk pelan. Kamu nggak lihat dia pergi kemana? Enggak. Akil tunggu lama, terus nangis, terus jalan sampai ketemu sungai. Ustaz Malik terdiam. Hatinya berdesir. Cerita ini tidak cocok dengan versi yang Pak Haji sampaikan ke warga. Mereka bilang Akil hilang dari kebun belakang, tapi Akil sendiri menyebut dia diajak jalan oleh Bu Hajah. Ketika malam tiba, beberapa warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka membicarakan hal yang sama, sikap Pak Haji dan Bu Hajah yang tidak wajar. Tak ada air mata kebahagiaan, tak ada pelukan, bahkan tak datang melihat cucunya sendiri. Kalau anak saya hilang 3 hari, lalu ketemu, saya pasti langsung lari, kata salah satu warga. Apalagi itu cucu satu-satunya. Masa nggak penasaran? Pak RT mengangguk. Saya rasa kita harus kumpulkan mereka, tanyakan langsung. Tapi pelan-pelan, jangan buru-buru nuduh. Makju menambahkan, tapi kita nggak boleh tutup mata. Anak sekecil itu nggak mungkin bohong. Dia belum bisa reka cerita serumit itu. Di malam yang sama, di kamar yang lampunya remang, Pak Haji duduk gelisah. Ia memijat pelipisnya. Bu Hajah hanya duduk diam di sudut ranjang. Wajahnya pucat seperti tak punya darah. Gimana kalau anak itu cerita? Tanya Bu Hajah, nyaris berbisik. Pak Haji menggeleng pelan. Paling cuma bilang dia ditinggal. Dia nggak punya bukti. Tapi orang kampung udah mulai bisik-bisik. Suara Bu Hajah mulai bergetar. Aku lihat tadi siang, Makju menatap kita curiga. Pak Haji menatap istrinya tajam. Tenang. Kita tetap pasang wajah seolah-olah korban. Besok kita datang ke rumah Ustaz Malik. Bawa makanan. Peluk anak itu. Biar orang pikir kita hanya terlalu sedih untuk bereaksi cepat. Bu Hajah menunduk. Tapi dalam hatinya, firasat buruk sudah tumbuh seperti akar. Makin dalam, makin mencekik. Ia tahu, kebohongan yang sudah tumbuh dari tanah kering tidak bisa terus berdiri. Dan Akil telah kembali. Bukan sekadar kembali sebagai cucu, tapi sebagai saksi. Malam itu angin bertiup pelan, tapi menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah Pak Haji Ridwan, suasana jauh dari tenang. Sudah 2 malam berturut-turut, Bu Hajah Siti terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar dan wajah penuh keringat. Tidurnya tidak pernah nyenyak lagi sejak Akil ditemukan. Ia terduduk di ranjang, napasnya tersengal, matanya nanar menatap gelap kamar, sementara Pak Haji yang tertidur di sampingnya mulai terbangun karena suara isak tangis istrinya. Ada apa lagi, Siti? Tanya Pak Haji setengah kesal. Bu Hajah memegang dadanya, masih ketakutan. Aku mimpi. Lagi bang, mimpi yang sama? Pak Haji menghela napas. Mimpi apa? Saya lihat Akil. Dia berdiri di depan rumah, tanah di bawah kakinya pecah, terus dia tenggelam pelan-pelan. Dia teriak minta tolong, tapi mulut saya nggak bisa bersuara, kaki saya nggak bisa gerak. Pak Haji hanya diam. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata, "Dingin, itu cuma mimpi. Jangan bawa ke hati." Tapi dalam hatinya sendiri, keresahan itu mulai tumbuh. Sejak kepulangan Akil, rumah mereka tak lagi terasa sama. Malam-malam menjadi panjang dan dingin, dan hawa aneh menggantung di setiap sudut rumah, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. 3 hari setelah Akil kembali, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama, Pak Haji mendengar suara anak kecil menangis dari ruang tamu. Ia bangun, mengira mungkin suara dari luar. Tapi saat membuka pintu kamar, suara itu terdengar lebih dekat, seolah berasal dari pojok ruangan. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong. Jam dinding berdetak pelan, dan sajadah masih terlipat rapi di atas lemari. Tapi suara tangisan itu terus terngiang bahkan saat ia kembali ke kamar. Di malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas.
Bukan hanya tangisan, tapi juga suara langkah kecil, berlari di lantai rumah kayu mereka. Pak Haji keluar kamar membawa senter, menyusuri lorong, membuka pintu satu persatu. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke kamar, ia mendapati pintu lemari terbuka sendiri, dan sajadah yang tadi rapi kini terhampar di lantai, seperti bekas dipakai salat. "Ini angin," katanya kepada diri sendiri. Tapi suaranya terdengar ragu. Di pagi keempat, warga digegerkan oleh kematian mendadak ayam-ayam peliharaan Pak Haji. Satu kandang penuh, 8 ekor ayam jantan dan betina ditemukan mati dengan posisi aneh. Mulut menganga, mata membelalak, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan racun. Badannya utuh, kata tetangga yang membantu memeriksa. Pak Haji tidak banyak bicara. Ia hanya menatap bangkai ayam-ayam itu dengan rahang mengeras. Dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak wajar, tapi ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. "Bu, Hajah semakin sering melamun." Ia duduk di dapur berjam-jam, memandangi tembok kosong. Sesekali ia bergumam pelan, menyebut nama Akil, lalu menangis pelan tanpa suara. "Kalau ini semua karena dia, kalau ini balasan karena kita," ucapnya. Suatu malam sebelum Pak Haji memotong, "Cukup, jangan bicara yang enggak-tidak." Tapi malam itu, kejadian yang lebih mengerikan datang kepada Pak Haji sendiri. Saat azan Isya berkumandang, Pak Haji beranjak mengambil wudhu. Sejak dulu, ia selalu salat di rumah saat tidak bisa ke masjid. Malam itu, ia mengenakan sarung dan baju koko putih, lalu mengambil sajadah. Ia masuk ke kamar kecil yang biasa ia pakai untuk salat. Ruangan itu tenang, hanya ada lemari kecil dan sajadah di sudut. Ia membentangkan sajadah dan berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar. Baru takbir pertama, selesai tiba-tiba hawa ruangan menjadi dingin luar biasa. Bukan sekadar dingin biasa, tapi menusuk dan membuat kulitnya merinding. Pak Haji tetap mencoba melanjutkan salat. Tapi di tengah rakaat kedua, ia merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Ia menyelesaikan sujud terakhir dengan terburu-buru, dan saat duduk untuk tahiyat akhir, matanya tak sengaja melihat ke arah lemari di pojok ruangan. Di sana, dalam remang cahaya lampu temaram, ia melihat sosok kecil berdiri. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan, tapi tubuhnya seperti tubuh anak-anak. Berdiri diam, tidak bergerak. Pak Haji membeku. Lidahnya kaku. Ia tidak bisa melanjutkan bacaan sholat. Nafasnya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, seolah menunggu. Saat Pak Haji menutup sholat, dengan salam, sosok itu perlahan menghilang, seolah menyatu dengan bayangan di dinding. Pak Haji langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia keluar dari kamar sholat dan mengunci pintunya rapat-rapat. Saat ia kembali ke kamar, wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Bang?" tanya Bu Hajah yang melihatnya panik. Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya duduk di pinggir ranjang, mengusap wajah berulang kali. Entah kenapa, dalam sorot matanya, tampak sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Takut. Pagi harinya, tetangga kembali dibuat bertanya-tanya. Pak Haji tidak pergi ke masjid seperti biasanya. Ia tidak keluar rumah sama sekali, bahkan menolak tamu yang datang. Bu Hajah pun tampak lebih murung dari hari-hari sebelumnya. Kabar tentang ayam-ayam yang mati, suara-suara aneh, dan mimpi buruk mulai menyebar. Warga yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai terbuka dalam bertanya. "Jangan-jangan ini balasan," kata salah satu warga di warung kopi. "Dari awal saya sudah curiga, Akil itu bukan nyasar. Dia dibuang. Lihat saja, sekarang rumah Pak Haji kayak kena kutukan. Tapi belum ada yang berani menuduh secara langsung. Mereka menunggu, karena semua orang tahu, jika Tuhan sudah mulai memberi tanda, balasannya tidak akan berhenti sampai semua dosa terungkap. Hari itu langit tampak kelabu sejak pagi, seperti ikut menyimpan rahasia yang akan segera dibuka. Di rumah Makju, beberapa ibu tengah mempersiapkan nasi tumpeng, air bunga, dan dupa. Tak jauh dari situ, di halaman depan rumah Pak Haji Ridwan,
Ustaz Malik bersama beberapa warga laki-laki memasang tikar menghadap ke barat, tempat ruatan akan dilakukan. Bukan sembarang acara. Ini pengajian yang disatukan dengan doa tolak bala, sesuatu yang sudah lama tak dilakukan di kampung itu. Ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, kata Mak Ju kepada warga. Tapi sejak Akil ketemu, banyak kejadian aneh. Kita hanya minta pertolongan Allah supaya semuanya terang. Ustaz Malik mengangguk setuju. Kalau memang ada yang disembunyikan manusia, biarlah Allah yang buka. Tapi jangan kita yang saling tuding. Doa ini untuk keselamatan semua. Meski begitu, semua tahu tujuan utama pengajian ini tak lain adalah rumah Pak Haji Ridwan. Terlalu banyak tanda yang menunjukkan ada sesuatu yang salah di sana. Tangisan gaib, ayam mati, suara langkah di malam hari. Bahkan anak-anak kampung tak berani lewat depan rumah itu sejak malam suara tangis terdengar jelas sampai ke jalan. Ketika azan maghrib berkumandang, warga mulai berkumpul. Pria duduk di tikar depan rumah Pak Haji, sementara para ibu dan anak-anak duduk di kursi-kursi plastik tak jauh dari sana. Bu Hajah tampak gugup berdiri di pintu, matanya sembab. Ia tak mampu menahan detak jantungnya sendiri. Pak Haji duduk di dalam rumah, memandangi lantai, wajahnya seperti batu, dingin dan kaku. Ustaz Malik membuka acara dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Suara para bapak membacakan ayat suci terdengar menggetarkan. Tapi saat masuk ke doa penutup, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, dan api dari pelita yang diletakkan di sudut halaman mendadak padam seketika. Suasana jadi hening. Ustaz Malik melanjutkan doa, tapi suaranya kini berat. Langit makin gelap dari biasanya, dan udara sejuk mendadak menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil menangis. Kali ini bukan dari dalam rumah, tapi dari arah pohon mangga tua yang tumbuh di samping halaman Pak Haji. Suara itu disusul suara lain, seperti rintihan, bukan satu, tapi beberapa. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa anak kecil memeluk ibunya, ketakutan. Mak Ju berdiri, menatap tajam ke arah pohon mangga. Matanya membelalak. Astagfirullah. Itu siapa di bawah pohon? Bisiknya. Semua menoleh. Dalam cahaya temaram, tampak bayangan-bayangan kecil, seperti sosok anak-anak berdiri berjajar. Wajah mereka samar, tubuh mereka setengah transparan. Tapi di tengah-tengah mereka, berdiri satu sosok perempuan, rambut panjang, mengenakan gamis, putih, menatap langsung ke arah rumah Pak Haji. Akil, nakku, maafkan ibu terlambat. Suara itu lirih, namun terdengar jelas. Pak Haji yang sedari tadi duduk membisu, tiba-tiba berdiri mendadak. Tubuhnya menegang, lalu matanya mendelik. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah seperti diseret, lalu berhenti, tepat di tengah kerumunan warga yang mulai gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Malik mencoba menenangkan, tapi Pak Haji langsung berteriak nyaring. Jangan lihat aku, jangan tunjuk aku. Warga mundur, ketakutan. Pak Haji menjatuhkan diri ke tanah, tangannya meraih rambutnya sendiri. Tubuhnya berguncang hebat. Matanya kosong. Suaranya berubah berat, seperti bukan milik manusia. Aku yang buang dia. Dia bukan hilang. Aku dan perempuan itu yang buang cucuku. Warga terdiam. Beberapa menutup mulutnya. Bu Hajah menjerit dan jatuh pingsan di ambang pintu. Ustaz Malik mendekat, membaca ayat kursi dengan suara tegas. Tapi Pak Haji terus meracau. Kami takut dia rebut warisan. Kami cuma mau hidup tenang. Tapi dia terus datang. Malam-malam dia berdiri di ujung tempat tidurku. Tangisnya, setiap malam. Tangannya mencakar tanah. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ampuni